Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Injil pada hari ini berkisah tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub kira-kira pukul 12 siang. Secara pribadi saya sangat tertarik dengan keterangan waktu yang dideskripsikan penginjil Yohanes bahwa perjumpaan itu terjadi kira-kira pukul 12 siang. Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Pertama, angka 12 mengingatkan kita akan 12 suku bangsa Israel yang kemudian terpecah menjadi 2 kerajaan. 10 suku bangsa Israel membentuk satu kerajaan yang disebut Kerajaan Utara yang beribu kota di Samaria. Dan 2 suku yang lain, Yehuda dan Benyamin, membentuk kerajaan selatan yang beribu kota di Yerusalem. Disinggung juga dalam Injil hari ini bahwa orang Samaria menyembah Allah di Gunung Gerizim karena memang mereka dilarang oleh orang Yahudi untuk menyembah Allah di Yerusalem. Dasarnya karena orang Samaria dianggap oleh orang Yahudi sudah terkontaminasi oleh bangsa asing pasca kerajaan mereka yaitu Kerajaan Utara dihancurkan oleh Kekaisaran Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Jadi perjumpaan Yesus seorang Yahudi dengan perempuan Samaria seolah-olah membahasakan perjumpaan 12 suku bangsa Israel yang sudah lama terpisah dan sudah lama saling menyerang dengan sikap saling menajiskan satu sama lain. Dan yang kedua, jam 12 menandakan suatu situasi yang panas terik yang memungkinkan Yesus menghampiri sumur Yakub untuk menghilangkan dahaganya. Menariknya bahwa Yesus justru berjumpa dengan perempuan Samaria pada saat itu. Dapat diasumsikan bahwa keduanya sangat membutuhkan air dari sumur nenek moyang bangsa Israel yaitu sumur Yakub. Tetapi Yesus coba menghantar perempuan Samaria itu untuk memahami kondisi dahaga yang paling dalam, di mana dahaga terbesar Allah adalah dahaga akan jiwa-jiwa malang yang berdosa. Dan dahaga terdalam dari setiap pendosa adalah menerima kasih karunia dari Allah. Di sumur Yakub itulah dahaga Allah dan dahaga pendosa dipuaskan berkat belas kasih Allah sendiri. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah mungkin kita, para pendosa yang hidup pada zaman ini, dapat mengalami situasi sumur Yakub? Jawabannya adalah iya. Situasi sumur Yakub zaman ini adalah Ekaristi, di mana Yesus memberikan tubuhnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman untuk menghilangkan lapar dan dahaga rohani kita. Dalam Ekaristi pula, Allah mendapatkan kembali jiwa-jiwa yang malang yang memohon perlindungan Allah, Sang Air Hidup. Ketiga, jam 12 siang memberikan sebuah pesan akan kondisi yang tidak hanya panas, tetapi juga sepi. Sebab biasanya orang Samaria datang menimba air di sumur Yakub itu pada waktu pagi atau pada sore hari. Lalu mengapa perempuan Samaria itu harus datang pada situasi sepi pada pukul 12 siang? Apakah untuk menghindar dari orang banyak yang mungkin memiliki penilaian buruk terhadapnya, yang pernah memiliki 5 orang suami, bahkan yang ada padanya saat ini bukan suaminya? Bisa jadi jawabannya iya. Tetapi kita mesti ingat bahwa tidak ada yang dapat kita sembunyikan di hadapan Allah. Allah mengenal kita dengan sangat sempurna, luar dan dalam. Di tengah situasi penuh dosa, kita seringkali bersikap seperti perempuan Samaria yang tidak percaya diri lagi untuk hidup di tengah masyarakat. Kita merasa sungguh terasing.
Meskipun Allah layak menjadi hakim atas diri Anda dan diri saya, Allah lebih memilih menunjukkan belas kasih-Nya kepada setiap pendosa. Bahkan meyakinkan kita bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tentu pernah mengalami situasi sulit seperti yang dialami perempuan Samaria. Kita merasa sungguh malu, tidak percaya diri, bahkan putus asa. Kita merasa berjalan sendirian dalam lorong yang gelap dan sunyi. Tetapi kita mesti ingat akan satu hal ini. Tuhan sedang menanti Anda dan saya di sumur Yakub yang baru, yaitu dalam Ekaristi. Ekaristi memang tidak secara ajaib mengubah pendosa menjadi malaikat, tetapi mampu menguatkan Anda dan saya untuk memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Tuhan memberkati kita.